Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk pemirsa semua dimanapun Anda berada di dunia ini maupun di dunia lain. Kita sudah masuk di podcast dakwah Wali Songo, merepresentasikan dakwah Wali Songo dengan seni di masa kini. Nah, kita sudah kedatangan narasumber kita, Mas Ipang Solo. Selamat datang Mas Ipang Solo. Selamat datang. Sebelum itu kita kenalan dulu dengan Mas Ipang Solo ya. Kenalan Mas Ipang Solo. Kalau Mas Ipang Solo itu kan Ipang Solo asalnya dari Solo gitu. Ya iyalah, masa asli dari Jakarta. Kalau Madiun nih, Ipang Madiun nih Mas. Ya alhamdulillah sekian tahun yang lalu lahir di Solo. Ya kira-kira 17 tahun lah. 17 tahun. Ya. Berarti usianya sekarang? Ya 17 setengah. Oh. Abad. Ya alhamdulillah. 17,5 abad ya. 1700 ya. Ya. Kita masuk itu ya ke dakwah Wali Songo dengan seni di masa kini. Sebelum kita masuk itu, kita kenalan dulu juga dengan Wali Songo. Kenapa sih nama Wali Songo bisa masuk ke dalam podcast ini? Nah, sebenarnya apa itu sih Wali Songo, Mas? Sebenarnya mudah. Dan saya yakin Anda kenapa memakai tajuk Wali Songo. Karena mungkin Anda orang UIN Wali Songo mungkin. Betul sekali. Kalau UIN Syarif Hidayatullah, mungkin pakainya Syarif Hidayatullah. Nah, makanya sambil ngopi. Wali Songo. Ya, ini wali. Paling mudah secara bahasanya adalah wali yang berjumlah 9. Kalau di 9. Kalau jumlahnya 8 bukan Wali Songo. Wali 8. Wali 8. Kayak di Bali ada Wali Pitu. Wali Pitu ono Mas? Ada di Bali. Ada. Itu sempat dulu Habib Umar Mutahar yang kemudian mabek Allah di sana pada tahun itu. Nah, begitu. Nah, Wali Songo ini yang beliau banyak kemudian yang mensejarahkan, beliau ada dari Gujarat, dari mana. Sebenarnya banyak juga beliau ada dari Yaman. Dari Yaman yang mendakwah dan tugas dari zaman dulu, karena dulu juga banyak pedagang. Zaman dulu dagang antar negara sampailah kemudian singgah di Republik Indonesia, di Nusantara pada waktu itu. Begitu. Tapi Wali Songo aslinya emang, maksudnya kalau wali itu emang cuma ada 9? Ya enggak. Wali tidak ada 9. Wali banyak. Wali banyak. Berapa itu Mas Gede? Tapi kemudian yang di Indonesia yang masyhur, yang terkenal, yang masyhur ini 9 itu yang mungkin yang lazimnya yang perlu kita ketahui. Ada 9. Kalau bahas wali nanti jadi panjang, Wali Songo aja. Ya karena mungkin juga bukan bidangnya kami kalau bahas secara kewalian. Maka Wali Songo dalam sejarah Indonesia ya dari mulai Kanjeng Sunan Ampel, ada Maulana Malik Ibrahim, Sunan Kalijogo, yang beliau bertugas masing-masing dengan porsi masing-masing di daerah masing-masing di wilayah Nusantara. Kiranya begitu. Tidak hanya di Jawa berarti Mas? Tidak. Tapi memang sentralnya ada di Jawa, dan sekarang banyak orang kita ketahui bahwasanya Wali Songo ini berpusat di Demak. Bahkan di Demak, bukan cuma di Demak, sentral di Jawa Tengah malah. Nah, karena memang butuh para wali ini, sebenarnya beliau sudah sangat paham dengan tugas masing-masing. Tapi karena memang namanya para aulia ini suka silaturahim, suka menjamu, kemudian akhirnya berbarenglah 9 ini kemudian mensiarkan agamanya Allah yang rahmatan lil alamin untuk rahmatan lil Nusantara. Untuk Nusantara. Ya, gitu. Dengan cara beliau tentunya. Iya, kalau sekarang dia di Indonesia, Republik Indonesia. Ya begitu. Ada lagi? Oh iya.
Itu siapa aja Mas itu? Kalau tadi kan udah disebutkan berapa tuh? Ya, Sunan Ampel. Iya, ada Muhammad Ibrahim, ada Sunan Ampel, ada Sunan Bonang, Sunan Derajat, ada Sunan Gunung Jati, ada Sunan Kudus, Sunan Muria, ada Sunan Kalijogo, dan satu lagi siapa? Tadi belum? Sunan 9 pokoknya insya Allah. Siji Teling 9. Sunan Bonang. Sunan Bonang sudah. Sunan Bonang sudah. Kalau si Jawa Barat Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Jadi di Jawa Tengah ada Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga. Ada makamnya aku pernah. Ya, alhamdulillah. Ziarah juga toh. Alhamdulillah. Nah ini salah satu keistimewaan para wali ini istimewa. Salah satu wali Songo ini, meskipun saya pernah mendengar dari Maulana Habib Lutfi dan juga Habib Ma'ruf Baharu bahwasanya, wali ini, walinya Allah ini meskipun beliau sudah meninggal secara fisik, tapi masih bisa membangun ekonomi kerakyatan. Piye caranya itu Mas? Loh, kok ya? Non sewu, maaf, namanya siapa Mas? Mahmud. Zen. Zen artinya apa? Nah, ini contoh Zen ini, bener Zen kan? Iya bener Mas. Sudahkah memberi manfaat pada orang lain? Sudahkah Anda bisa membangun ekonomi kerakyatan? Ngerepoti ya kan? Iya. Kayaknya para wali ini jauh dengan adanya makam semisal di puncak di Muria sana. Iya. Kalau tidak ada makam Sunan Muria, adakah orang jualan di sana? Iya. Sepi walinya. Akhirnya ada orang ekonomi terbangun dengan baik. Di Ampel, di Gunung Jati, di tempat-tempat terpencil yang karena ada makam min aulaillahi, maka jadi ramai. Orang datang, orang jualan, orang jual makan, jual baju, jual apa aja laku di sana. Jual ake, kopiah, gamis, wake. Nah, Masya Allah, itu semua istimewa karena berkahnya min aulailah. Meskipun secara fisik beliau sudah dimakamkan, tapi masih bisa membangun ekonomi kerakyatan. Istimewa wali itu. Kayak aku ya, misalnya nggak tahu. Saya juga wali murid tadi. Bedanya itu, wali murid ada muridnya, ada anaknya. Niru sidik-sidik walinya Allah. Begitu. Kira-kira. Mahasiswa wali ya, wali Songo. UIN. Jangan macam-macam dong. Oke. Enough. Yang lain next. Kita agak serak, boleh minum ya? Boleh. Monggo Mas. Sambil itu juga nggak apa Mas? Sambil ngedom. Nah, ya nanti. Terus? Apa namanya? Mungkin di Jawa ini media dakwah Wali Songo itu apa aja sih? Itu diangkat di podcast ini kan, dakwah Wali Songo dengan sini dimasukin. Medianya apa aja sih? Dakwah Wali Songo. Medianya. Buahnya. Yang pasti Wali Songo adalah sumber inspirasi dari seluruh para pendakwah di Nusantara, di Indonesia ini. Dan karena dari beliau lah yang menyampaikan, mengajarkan pesan-pesan kebaikan, yakin Islam bisa dikenal di Nusantara dan sekarang menjadi Indonesia tercintanya. Media dakwahnya beliau ada, mungkin kalau sekarang banyak orang berdakwah dengan ceramah, ya ada ceramahnya, ada kemudian masjid-masjid kecil, karena mohon maaf kan dulu belum ada speaker macam-macam, maka di surau-surau, di masjid-masjid, di pinggir-pinggir sawah yang ditemui para wali ini untuk kemudian menyampaikan hal baik, sampaikan ayat-ayat Allah, sunnah-sunnahnya Rasulullah dengan akhlaknya dan dengan kesantunannya itu. Dan yang pasti Wali Songo ini sangat budaya. Cara wong Jawa ini Jawa nih, ketika di Jawa. Jawa lah macam tidak gitu, yang beda. Jawa ini dengan kejauhan beda. Jawa ini itu seorang yang bisa masuk ke ranah Jawa yang kemudian dengan attitude budaya Jawa tidak bertentangan begitu, masuk di cara ente kalau misal maaf kalau masuk selulup kan masuk tidak cuma hanya hati masuk ke air itu menyelami dan sambil kemudian melembung kalau sampean. Nah itu kemudian dari situ akhirnya budaya pada masa itu yang masih dinamisme, animisme, yang masih belum ketuhanan, nyembahnya pohon ya. Kalau ente berkostum pohon disembah mungkin ya. Rambutnya panjang gitu kan, dikira pohon disembah sama mereka, bisa jadi ya. Hati-hati ya, dikasih, tapi kaya nanti dikasih ada telurnya, ada ayamnya, masya Allah itu. Menyannya Mas. Ya menyan. Ya gitu. Nah
Banyak sekali dulu di masa-masa itu. Kalau nun sewu maaf, kalau para wali songo itu langsung datang dan ini haram, ini lari. Moh ya wong. Nah, orang Jawa itu nun sewu di pangku kan mati. Dalam istilah huruf Jawa, di pangku ya mati. Kalau sukun ketemu nih mati. Ketiban sukun loro Mas. Mati bos. Mati, mosok. Ya ente loro. Ya ketiban huruf apa nih kena sukunan jadi. Oh iya, Arab. Udah sukun buah. Nah, ketiban sama ketika orang Jawa di pangku mati. Makanya ketika orang Jawa pada waktu itu masa-masa itu salah satu di Jawa Tengah ini ada Kanjeng Sunan Kalijogo yang dakwahnya sangat Jawani. Bahkan kalau nun sewu dimaafkan kalau mungkin ada kekeliruan atau kurang pengetahuan kami, banyak foto-foto yang beredar. Beliau pakai pelangkon, pakai surjan, pakai peskat. Itu bener Mas? Wah, alhamdulillah. Allah. Nah, tak ngerti. Makan tadi saya bilang, yang beredar adalah begitu. Apakah memang benar-benar beliau itu sangat-sangat jauh? Yang pasti beliau juga salah satu yang kemudian menjadi berdakwah dengan yang kita kenal sekarang ada namanya wayang kulit kan? Wayang kulit ya. Itu kan, masya Allah, itu sangat membudaya Jawa. Budaya Jawa. Wong Jawa ini senengnya diceritani di dongeng nih. Ceramai malah wah. Ya ceramai ini haram ini lari wis. Tapi didongengkan, diceritakan seperti di Abu Bakar wajib itu enak. Misal nun sewu maaf. Dari dulu kan budaya, kalau sekarang naudzubillah ya. Banyak orang wiridannya HP, anak-anak sudah pengen HP. Jarang sekali orang tua mendongengkan anaknya. Jarang sekali. Nah, pada wali-wali dulu kan menceritakan, mengisahkan contoh orang baik, orang-orang soleh. Oh begini loh, begini. Oh, iya pakai wayang ya. Bisa dengan akhirnya dengan media itu kan wayang sebagai perantara. Bahkan ketika masuknya, ini yang kemudian sampai sekarang itu kalau di Solo dan Jogja ada namanya skaten. Itu upacara kan nih Mas? Ya, upacara ritual kan? Ritual. Padahal nun sewu maaf, itu dulu adalah ketika mau nonton pagelaran wayang itu maksudnya ada tiketnya sekaten. Sahadaten. Oh, sahadaten. Aslinya itu sahadaten diplesetkan jadi. Oh, diplesetkan. Karena ilat orang Jawa kan abis diplesetkan. Tak kira diplesetkan. Emang lidahnya orang Jawa itu. Ada kan mungkin di mbah-mbah itu masih kadang katakan bismillah. Tapi kalau pernah saya dengar dari guru saya, memang orang-orang dulu itu masya Allah kalau berdoa meskipun kata ucapannya tidak sefasih kita, sebaik kita, sebenar kita, tapi baik. Dan kemudian manjur. Kalau guru saya sering bilang ya alhamdulillah Allahumma kita sugih pari sugih meri manjur. Ada artinya apa? Ya berarti aku. Allahumma kita sugih pari ya kayak tadi. Sugih meri tahu meri enggak? Entok. Anaknya bebek. Lu sugih ya. Sugih. Tapi dikabulkan sama karena niatnya benar-benar baik dan tulus ya begitu loh. Dan orang-orang dulu masya Allah kan memang wong sepuh-sepuh itu istimewa. Nah, begitu. Mungkin karena itu juga salah satu juga dari dakwah Wali Songo yang kemudian menyampaikan dengan budaya. Membudaya. Makanya saya sekarang banyak kita dengar, termasuk saya juga senang dalam badan ngururi kabudayan hijau. Begitu. Mas. Mantap. Dakwah Wali Songo. Menjawa bukan kejawen ya Mas. Beda. Jawa ini dengan kejawen beda. Makanya universitas Anda yang jatuh juga pernah kuliah di situ masih yayan. Namanya Wali Songo. Kenapa Wali Songo? Karena Wali Songo itu baik. Bahkan itu istimewa. Makanya kita Wali Songo. Benar. Yang lainnya cuma namanya satu wali biasanya. Ini Wali Songo. Oke deh. Makanya sampai kudu satu, kudu top. Kalau begitu. Itu ya asal usulnya. Mungkin itu tadi ada wayang. Selain wayang ini apa lagi Mas? Ya, rangkaian dari wayang sebenarnya. Rangkaian ada tembang Jawa, karawitan. Contohnya itu tembang Jawa ya apa ya? Lingsir wengi. Ya itu salah satu mungkin ya. Tapi ada gundul pacul. Liri tandure wusuhile. Nah, itu kan Kanjeng Sunan Ampel dan Kanjeng Cukup. Kemudian itu beliau melestarikan sampai sekarang. Yang itu ngarang lagu itu juga tidak kemudian tidak punya maksud apa-apa. Maknanya jeru ya. Maknanya dalam. Liri tandure wusuhile. Artinya
Tandur itu lirik-lirik edotannya. Tandurnya menyenangkan, sumile. Tak ijuro yo. Jauh kan tak ijuro. Tak senggos. Bahkan bisa diumpamakan kok seger nganten anyar gitu. Pengantin anyar, maksudnya pengantin baru tuh seneng ya sumringah. Lah iya toh. Pengantin baru tuh wah belum merasakan ya. Belum Mas. Makanya gendang. Iya Mas piye? Enak. Enak. Kalau enak banget. Itu pengantin anyar. Makanya kalau pemuda itu cepat segera rapi, jangan pacaran tok ya. Wali Songo enggak ngajarkan begitu, ngono. Iya. Tapi anak Wali Songo banyak pacaran. Nah, itu sing ngamari kan sopo iki, sopo? Ya termasuk yang di sini mungkin. Yang di sini mungkin dulu iya. Yang di sini. Begitu. Kira-kira gitu, Mas. Di serangkaiannya. Rangkaian dan mungkin banyak lagi ada yang lain yang mungkin tidak tercover, tidak terkenal sejarah, tapi yang pasti dengan seninya dan kesenian mungkin salah satu dari dari wayang, kemudian dari karawitan dan gamelan, tembang-tembang tadi itu, dan tidak salah yang mungkin yang sering kita lihat ada media tulis kaligrafi. Yang itu kaligrafi. Dulu itu kan kita banyak melihat kalau di masjid-masjid dulu itu ada bertahtakan tulisan yang wah istimewa. Kaligrafi. Kan yang menyebarkan juga beliau itu. Salah. Nusantara ini. Di kaligrafi itu asalnya Nusantara apa? Ya, Arab sih. Ya, depan bahasanya Arab. Oh iya, bahasanya Arab. Cuman ya kaligrafi kan seni menulis Arab. Seni menulis. Bisa? Bisa. Insya Allah. Insya Allahnya mahasiswa itu saya nggak percaya insya Allahnya mahasiswa itu rata-rata molor. Allah kan mengendaki yang baik-baik. Oh ya, amin. Yang lain? Ya, itu kan. Sudah? Oh masih banyak? Masih banyak Mas. Ini baru permulaan. Berarti ngopi di sini. Ngopi sih. Sebat sih mana? Ya Allah. Terus? Kan ya Wali Songo kan membudaya ya. Artinya apa namanya iki? Kembul apa ya namanya? Membaur. Membaur ya. Kembul kayak aku ngapak sih Bang. Ngapaknya mana? Ngapak Banjar. Oh ya salah. Banjarmasin. Dawet ya? Dawet Ayu. Dawet Ayu Bang. Lanang kok. Salah juga. Oh iya. Terus gimana? Kan dia membudaya, maksudnya dia membaur dengan masyarakat di zaman itu kan. Tahun berapa ya? Kalau tahunnya mungkin abad 14. Ya sekitar itu. Itu. Kalau tahun pastinya saya kebetulan dulu pernah baca, sekarang lupa. Intinya tahun dulu kan, ya, zaman tahun sekian. Terus artinya kan gimana kalau posisi dai itu di ketika masa kemerdekaan? Membaurnya itu gimana sih? Kalau Wali Songo kan membaur dengan adat mereka, dengan apa tadi wayang, terus tembang-tembang, mangku mereka. Kalau di zaman kemerdekaan itu gimana? Sebenarnya bersama Mas, dan begini. Kalau zaman Wali Songo itu karena abab ketika kenapa para Wali Songo ini kemudian dakwahnya membaur dengan masyarakat, dengan rakyat kecil, dengan para petani, dengan kemudian para nelayan kalau di pinggir laut, dan semuanya terjamah oleh para wali. Dan itulah yang kemudian membekas, mengakar, beristafet. Estafet dakwah, estafet keilmuannya dari muridnya para wali, muridnya sampai akhirnya kemudian zaman kemerdekaan masih terwariskan mereka. Ya tetaplah, karena ilmu ini min aulaillah wali karena harus nyambung sampai Rasulullah, termasuk mungkin kalau di zaman kemerdekaan ada yang sangat masyhur yang kita kenal adalah Mbah Kiai Haji Mas Arif. Beliau adalah salah satu pendakwah, satu ulama, ya pendidikan ulama yang kemudian selain berdakwah dan berjuang lawan penjajah. Ya, perang bos. Itu wani pun perang. Iya. Dulu ada zaman itu ada laskar santri, ada laskar itu berjuang membela negara. Sekaligus berdakwah, berjuang. Dan tidak ada lagi kalau itu ada Kiai Dahlan yang kemudian memberikan dia itu sebagai perjuangan. Masih banyak lagi pada dai-dai yang kemudian berdakwah di masa itu. Gitu. Dan tentunya para dai-dai, para ulama di masa perjuangan ini tentunya masih tetap memakai ilmu yang dibawa para wali. Karena memang warisan para wali dan wali sama
akhirnya sampai ke Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Begitu ya. Banyak ya, ada tadi Kiai Hasyim Asy'ari, ada Dahlan, ada kemudian di daerah, ada Pangeran Diponegoro. Rata-rata para pejuang para pendakwah rata. Bahkan Pak Jenderal Sudirman itu juga saya beliau juga berdakwah. Banjarnegara ya Jenderal Sudirman. Itu Jakarta mana? Jakarta ya. Itu Jakarta yang ada di Banjarnegara. Hati-hati, sejarah jangan dienggokkan. Tidak baik buat kesehatan nanti. Anak-anak jadi salah bacanya. Nggak begitu. Begitu kiranya. Dan masih banyak lagi para pejuang, para pendakwah di masa perjuangan yang mungkin saya tidak hafal satu. Yang masyhur ya. Ada beliau-beliau tadi kita sebut. Begitu kiranya. Mantap ya. Tetap diwariskan walaupun sudah sudah lama ya intinya. Ya, dakwah Anda masih dakwah Anda? Masih. Caranya apa? Apa Mas caranya? Dengan cara apa dakwahnya? Saya saya dakwah gimana ya? Lah, toh malah saya yang tanya gendi toh, mumet sampean begini. Nah, ini dakwah ya? Ini dakwah bukan ya? Bismillah ya. Semoga ibadah Anda. Terus lanjut apa yang? Terus apa namanya? Buat dakwah Wali Songo ya kan? Itu kan di masa Wali Songo. Perjuangan tadi sudah. Perjuangan. Terus kalau kita terapkan gitu di masa sekarang gitu, masa milenial, apa namanya, modern lah ya, itu masih relevan gak sih Mas? Dakwah Rasulullah, dakwah walilanya Allah selalu relevan dengan zaman apapun, zaman kapanpun selalu akan relevan. Itulah Islam yang indah. Makanya rahmatan lil alamin. Rahmat untuk alam. Tidak rahmatan lil Indonesia. Iya benar. Tidak lil Jawa, tidak lil ente, enggak. Tapi lil alamin, seluruh alam. Tidak cuma manusia. Jin. Semuanya. Jin, manusia. Zen ini Mas. Oh, Zen ya, bukan Jin. Maaf kirain salah. Makanya situ. Di setiap waktu juga berarti Mas. Tetap tetap selalu relevan. Tergantung bagaimana caranya saja. Benar. Yang disampaikan kan baik. Yang menyampaikan baik. Maksudnya tidak relevan. Yang pasti sesuatu yang baik, ya penyampainya baik. Insya Allah akan dibuat baik. Tapi kadang biasanya ada yang menolak. Oh, wajar. Contoh misalnya ini gelas kopi. Iya Mas. Gelas kopi. Kira-kira ketika mencoba apa? Anda masukin air putih. Satu gelas. Sama ini. Ini anggap ini air putih. Kita masukkan. Kira-kira warna air jadi apa? Kopi ini hitam. Iya. Jadi apa akhirnya? Jadi hitam. Coklat. Kecoklatan. Berkurang kadar hitam. Iya, benar. Ditambah lagi satu gelas lagi. Semakin berkurang. Pekat. Terus lagi. Akhirnya luber. Terus. Jadinya akhirnya tetap terisi kan? Terisi. Dan akhirnya jadi tetap kopi berubah jadi bening. Itulah. Mungkin nun sewu sampean sing jahat. Maaf. Para orang-orang yang agak nun sewu kurang perlu didakwahi. Oh iya betul. Ya karena kewajiban. Iya. Dakwah ini dakwah wajib. Nah, apa tadi ketika di sini saya ibaratkan kopi tadi itu. Ketika nun ada yang kurang baik. Kurang baik. Terus isi terus pokoknya. Istiqomah pelan-pelan. Kalau tidak mau satu gelas, satu sendok lah. Satu sendok. Lama-lama juga jadi isi berseribu sendok. Al-istiqomah Allah min al-fiqarah kata guru kita. Terus akhirnya jadi putih. Akhirnya bening ya, malah bening. Ya, begitu. Itulah dakwah. Wali Songo dengan cara itu beliau. Tidak kemudian maaf ini gelas kopi nih. Daripada orang Jawa ini dikasih buang diganti. Ini loh. Tidak begitu. Gak bisa ya Mas? Tidak diganti. Tidak dimusnahkan. Tapi diisi dulu. Pelan-pelan. Diisi pelan-pelan. Nah, itu menjadi jembatan terus step perlahan akhirnya jebule seperti itu. Jebule. Tidak mampet tunduk. Dia tetap tidak tebas tidak. Tapi dengan cara sangat perlahan. Pernah nembak cewek enggak? Sorry. Kalau mahasiswa kan biasa, mahasiswa itu sambil biasa. minum dulu Mas. Saya paham ini. Ditolak berapa kali nggak ngerti saya. Nun sewu mau. Kalau sampean nun sewu ketika mau ungkapan satu pada seorang perempuan
begitu ketemu dia Bruce Lee, I love you, tendang enggak sampean? Ya wonge ilfil malah Mas. Makanya begitu pelan. Akhirnya PDKT sih ya. Cantol hatine langsung temui wong tuane Kobil tuh. Nikah. Nah, wani apa enggak? Lah iki. Nah, sekali bedanya begini zaman sekarang rada fals mania. Fals mania. Ya begitu. Kan kok betul. Udah. Lanjut. Terus apa namanya? Sih, ngopi sih. Oh, ikut ngopi juga toh. Ya Allah. Biar fresh. Tetap jaga jarak ya. Oh, ya Mas. Jaga jarak. Tetap. Demi kesehatan bersama. Kesehatan Yes. bersama.